Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya akan menyampaikan mengenai pengalaman dan pemahaman saya setelah mengikuti pelatihan mandiri pada kegiatan Merdeka Mengajar dengan topik pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Di dalam Merdeka Belajar, terdapat 5 modul yang dibahas. Di antaranya, modul pertama membahas mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul kelima, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini ada 2 hal yang dibahas. Yang pertama, kita diminta untuk merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Yang kedua, memproyeksikan diri kita menjadi seorang guru seperti apa di masa depan. Dalam prosesnya, kita mempelajari 3 bagian. Yang pertama, mengenali diri dan peran seperti apa saya. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, maka kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi, menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Apa peran saya sebagai guru? Guru berperan sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak kepada murid. Guru berperan sangat penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Nah, yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa? Guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan diri kita, maka kita tahu apa yang bisa kita optimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan muridnya. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, bahwa ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Bapak Ibu, kita menuju ke modul yang kedua, yaitu membahas mengenai mendidik dan mengajar. Nah, apa saja nih yang dibahas di dalam modul ini? Yang pertama, mendidik secara menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Dan yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Lalu, apa itu mendidik dan apa itu mengajar? Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat.
Sedangkan mengajar yaitu proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Bagian 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada bagian ini ada dua hal yang dibahas, yaitu kodrat murid dan asas trikon. Yang pertama, tentang kodrat murid. Dalam hal ini, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan segala kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Tugas guru memastikan seluruh dimensi dalam diri kehidupan murid dikenali, digali, dan dikembangkan. Yang kedua, asas trikon. Dalam asas trikon ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada kontinuitas, di mana kontinuitas itu adalah pengembangan yang harus dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kedua, ada konvergen. Konvergen itu pengembangan yang mengambil dari berbagai sumber. Dan yang ketiga, ada konsentris. Konsentris itu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tepat terhadap kepribadian kita sendiri. Sekarang, bagian 4, mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Ada dua hal yang dibahas di sini, yaitu mengenai budi pekerti dan teori konvergensi. Yang pertama, kita bahas mengenai budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti itu terdiri dari 2 kata, yaitu budi dan pekerti. Budi itu ranah batin yang meliputi Trisakti, di mana Trisakti itu merupakan cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti itu artinya ranah lahir yang mewujud tenaga. Yang selanjutnya, teori konvergensi, di mana teori konvergensi itu merupakan transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Pada bagian 5 ini membahas tentang pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid yang hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Murid generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Bapak dan Ibu guru, maka dari itu mari kita dukung transformasi teknologi pendidikan di Indonesia. Baiklah, Ibu dan Bapak, setelah menyimak video ini, saya harapkan umpan balik Ibu dan Bapak mengenai pemaparan yang saya sampaikan pada video. Atau bisa juga Bapak dan Ibu mengklik link yang terdapat pada deskripsi di bawah video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.